sanawiyah. Sekarang kita sedang mau bangun TK dan SD standar kurikulum internasional. Itu persis di TK yang sekarang itu. Aturannya mau kita bangun sekarang, tapi uangnya nggak cukup, kita bangun kita tahun depan. Supaya ini nanti apa, yang tamat dari TK, SD, masuk sanawiyah dan aliyah, ini menjadi feeder utama yang masuk ke UIN, yang nanti bisa masih menjadi mengisi fakultas sains dan teknologi tadi. Semacam lab school gitu ya? Nah, jadi kita siapkan untuk itu. Mau disiapin dari... Ya, saya sekarang juga sedang mengumpulkan pengurus-pengurus pesantren, supaya nanti pesantren itu lebih mengutamakan IPA. Supaya apa? Menjadi dokter, tadi kan kita menyiapkan orang yang ahli tafsir segala macam. Jadi di pesantren itu kita siapkan lebih banyak jurusan IPA. Nanti maka dia nanti kepilih ke sains, pilih kedokteran, farmasi dan lain sebagainya, termasuk ke teknik. Nah, teknik. Yang selama ini itu kan dari umum aja. Nah, sekarang kita juga buka dari UIN. Secara umum yang kami kerjakan sekarang ini, kalau dipilah satu-satu, maka 17 poin dari indikator pengukur SDGs, Sustainable Development Goals itu, World University Ranking by Times Education, masuknya ke situ. Termasuk sekarang ini sedang membuat bank sampah. Bank sampah itu sampah itu sekarang kita kelola, kita tempatkan yang memenuhi persyaratan ranking, dan itu nanti kemarin sudah ada hasilnya. Hasilnya itu bisa membuat sabun dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Jadi dijadikan sabun untuk dua hal yang bisa, nyuci baju dengan cuci piring. Cuci piring. Nah, nanti kalau dari Sunan Ampel itu dia sudah memproduksi dan penghasilannya sudah luar biasa, sudah bisa membuat model-model baru. Ini sedang kita buat di sini. Kalau pergi ke Telanjangapura itu sudah kelihatan. Kampus ini belum kita ganggu karena kita nggak mau mengganggu SBSN yang sedang bekerja. Tapi begitu selesai di proyek yang besok ini akan berubah nih. Tatanan di dalam itu berubah, cara hidup yang disiplin, pakai lampu merah, teratur bersama macam, parkir bersama macam itu beda. Dan insya Allah cara treatment orang terhadap lingkungan hidup dan lain-lain yang ada di luar negeri, you are going to find it at UIN. Insya Allah kita akan membuat peradaban baru di Jambi ini, dan kita menggunakan visi menjadi lokomotif perubahan sosial, unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship Islam. Jadi kita ingin menjadi lokomotif perubahan. Kita bikin membuat contoh-contohnya di sini. Termasuk diantaranya orang taat peraturan lalu lintas, orang taat parkir, kita bentuk dalam masyarakat ini dan kemudian dia mempengaruhi masyarakat luar. Termasuk misalnya mobil ngebut-ngebut, orang yang bisa nyebrang, datang urusan UIN, mahasiswa UIN, dia berhenti menyediakan orang nyebrang. Dari tadi nggak bisa nyebrang nih, pas datang orang UIN berhenti dia, silakan nyebrang Pak, Bu, atau anak-anak dari sekolah. Jadi yang belakang otomatis. Nah, itu. Ada yang buang sampah, nanti kita ambil sampahnya, kita taruh di tong sampah biar orang lain lihat. Jadi kita ingin menjadi contoh bagi yang lain. Karena di ujungnya kita sebut menjadi contoh teladan bagi masyarakat luas. Nah, sebagian sudah kita kerjakan sekarang. Dalam konteks itu kemudian tidak cukup kita menggunakan alumni di dalam sini. Kita butuh lebih banyak lagi alumni luar. Maka sekarang di Telanjangapura itu yang sedang direnov itu pusat bahasa yang akan mentrain bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin serta bahasa Jepang. Di sana juga nanti ada namanya bimbingan keluar negeri. Jadi untuk memperoleh beasiswa. Jadi les bentuknya les. Ya. Ada les gitu ya. Les, sekarang udah jalan les itu. Cuma sekarang sporadik, tapi besok terstruktur. Seperti saya pernah dapat beasiswa lah. Beasiswa, dan itu kita buat di Jambi ini. Oleh karena itu nanti yang tamat SMA yang macam ini, yang mau keluar negeri kita bimbing. Ada memang muaranya BLU, tapi itu bagian yang ketiga ke-17. Karena utamanya kita tadi kita ingin meningkatkan SDM sumber daya manusia di Jambi ini, dan kita kepingin UI ini duluan ngatur itu. Ini kebutuhan dagingnya itu sekitar 55% itu dari luar. Saya tidak tahu hari ini. Jadi sapi, kerbau itu datang dari provinsi lain, kambing dari Lampung, dari Bengkulu, dari Padang, dari Jawa, dari Bali, dan dari Australia dan New Zealand. Oke? Artinya apa? Setiap hari ada miliaran rupiah uang itu keluar. Apalagi seminggu atau sebulan. Kami kepingin itu kita ubah. Kita ingin di Jambi ini. Maka kita menyebutnya namanya itu
pengelolaan ternak terintegrasi 7 in 1. Chef ini. 7 in 1. Apa itu? Satu, suplai daging. Yang kedua, penggemukan sapi. Yang ketiga, pembiakan. Yang keempat, tempat wisata anak-anak sekolah. Yang kelima, biogas dan kompos dari kotorannya. Yang keenam, untuk penelitian. Terakhir. Yang terakhir, untuk edukasi untuk anak-anak. Nah, kok bisa begini mikirnya? Ya, kita mau mikir yang model gitu, besar-besar. Kalau yang model gini ini, kalau orang politisi berpikir 5 tahun nggak mau dia. Kalau soalnya kerja yang model gini, investasi itu barangkali 5 tahun itu investasinya aja. Mungkin hasilnya baru bisa tahun ke-7, tahun ke-8. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi multiply efek pekerjaan yang luar biasa. Nah, saya sedang mencari lahan nih sekarang. Saya mau presentasikan ini pada tokoh, pada bupati atau wali kota atau gubernur untuk menyampaikan ini. Kelihatannya bisa, biasa. Terkecuali doa kita berbeda. Kalau doa kita sama bisa. Kita kepingin ini masif. Nah, supaya dia masif harus terintegrasi model tadi. Jadi setiap hari itu bergerak dia, bergerak. Harus ada penampilan. Dan selama ini, termasuk wisata apa segala macam ini, orang yang nggak jelas masanya dia buat, rumah sakit sepanjang jalan dia buat, nggak jelas siapa yang ke sana. Kita ini kami sudah punya mahasiswa begitu banyak, keluarga besar kita punya banyak, dosen kita banyak, alumni kita banyak, sangat mungkin. Jadi saya nggak segan untuk berinvestasi di situ. Bahwa UIN sekarang is not UIN as it used to be. Tidak ada UIN model dulu lagi. Misalnya ada baju, ada tempat minum segala macam, itu kan barang-barang berharga. Dan tempat minum itu luar biasa itu. Dan itu kalau dipakai oleh mahasiswa, rencana saya ini nanti kan ada wisuda sekitar 1000-an. Kasih satu-satu. 1000-an itu kan berkembang nanti kemana-mana. Dilihat oleh satu orang saja sudah 2000 orang yang ngelihat. Dan itu bagus-bagus. Nah, jadi mahasiswa kita, alumni kita sekarang itu sudah belum masif amat sih, tapi sudah pada tahu. Di grup-grup WA mereka sudah tahu. Sudah tahu ide besar itu sudah besar. Cuman mereka belum melihat ke sini ya kan? Ada 1-2 ada yang datang ke sini, tapi dari jauh itu dia melihat dari foto-foto itu. Dan foto itu foto-foto real. Jadi yang jelas satu yang sudah kita programkan itu setiap tanggal 16 Oktober kita mengupdate progres kita kepada publik tentang capaian IKU kita. Kata IKU itu hanya pengendali aja, tetapi sesungguhnya lebih besar daripada IKU itu. Indikator kinerja utama. Jadi setiap tanggal 16 Oktober sudah kita rencanakan. Nah, ini dia. Ini contoh yang kemarin kita kerjakan cuma 2 minggu ini. 2 minggu. Jadi bayangkan kalau sempat kami mengerjakan 1,5 bulan atau 2 bulan, ini masif. Masif ini 2 minggu dan dalam waktu yang tergesa-gesa. Udah sampai udah. Udah sampai Pak seminggu. Seminggu cuman karena saya bilang bagaimana kalau kita begini-begini. Adalah kita ambil langkah. Bersibuan pagi sore siang malam akhirnya keluarnya ini dan yang rencana-rencananya itu real, ya kan? Nah, jadi besok Desember yang ini akan kami revisi dan itu nanti akan dibaca oleh seluruh alumni, jejaring kita, perbankan, anggota DPR, dirjen-dirjen terkait, menteri-menteri terkait akan kita kirim. Oleh karena itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kita ini yang akan kita lakukan. Rasanya saya ini tidak sedang mengerjakan tugas UIN saja. Tapi tugas Jambi sebenarnya. Dalam hal apa? Sosial, politik, budaya, lingkungan hidup, pendidikan, politik. Nanti pusat saya sudah membentuk 16 pusat kajian. Dan rencana saya akan bentuk sampai 21 pusat kajian. Yang diurusnya apa? Yang tadi saya omong tadi. 21 pusat kajian. Coba kamu sebut apa yang nak diteliti, mau disurvei. Nah, coba sebut. Kita sudah punya itu dan sebagian kita sudah punya data. Jadi besok kita berbicara berbasis data. Jadi kalau perencanaan Jambi ini dia naruh duit sembarangan, kita tahu besok salahnya di mana. Karena kita punya data, layak tidak uang di sana dikasih. Karena kita punya data model gini, kita berbicara. Nah, itu makanya besok itu akan kita punya namanya expose hasil penelitian. Nah, expose hasil penelitian ini yang selama ini terbatas.
Besok kita akan ekspos lebih luas. Waktu berbicara kita panggil ahli terkait supaya seimbang. Tugas untuk menasionalkan, menginternasionalkan, untuk masuk ke kawasan-kawasan selama ini yang bukan wilayah kita, itu tugasnya nanti namanya pusat sosialisasi, admisi, dan promosi dan perankingan dunia. Wah, keren itu. Nah, jadi tugasnya ini nih. Jadi akibat dari kerjanya yang 3 masuk dia ke dokumen borang perankingan dunia. Oh, iya. Nah, yang sekarang sudah kita submit 1 borang. Tahun depan insya Allah kita submit 1 borang lagi, yaitu SDGs. Kalau SDGs itu maksudnya ke Times Higher Education. Times Higher Education itu sejauh ini adalah salah satu rujukan dunia tentang perankingan. Ada memang QS World University Ranking kan, tapi sekarang kita pakai yang itu. Nah, tidak sederhana, sangat tidak sederhana untuk Jambi yang tidak dihitung ini. Jambi ini kan nasional tidak dihitung. Nasional gitu. Di nasional aja nggak dihitung Jambi ini. Sementara kami mau loncat ke internasional. Nah, tapi dengan keyakinan langkah-langkah diambil sekarang, kita optimis ambil langkah itu. Dan Jambi insya Allah akan merasakan pengaruhnya dalam hal ekonomi, dalam SDM. Ya. Kemudian saya menyebutnya itu mengubah image Jambi di lintas.